Romantika Cinta Pesantren bab 29 hasilnya positif. Mohon maaf jika telah lama tidak update karena pembuatan materi dan kendala teknis. Cerita ini semakin seru setelah Kayla ternyata hamil ketika sudah meninggalkan suaminya. Huek, kon metengkai. Periksao, nang bidan. Ucapan Bude membuatku melotot tak percaya. Apa-apaan itu, masa aku hamil? Lalu Titik dengan santainya mengelus perutku yang masih rata, menurutku. Nah iki, wes nemu, ada detak jantungnya. Hidih, ngarang banget si Titik, masa ada orang hamil langsung kedengeran detak jantungnya. Eleh, jangan ngarang ya, aku ini baru nikah sebulan lebih dikit, moso wes melendung. Ya iso, Kai, kan ngitungnya dari masa haid terakhir ngunu. Ya mungkin ae, yang kurang dari sebulan ae mungkin. Kau lagi, jawaban Bude membuatku semakin galau. Kalau aku benaran tekdung, gimana rencana ceraiku, rencana wisudaku, rencana hidupku tanpa si dia, hiks. Keesokan harinya Titik memaksaku ke bidan. Aku diperiksa dan disuruh melakukan tes HCG. Menunggu hasil dengan dak-dik-duk duer, karena memang aku menunggu dengan jantunga, dan hasilnya terlalu bombastis. Aku hamil. Nah kan, beneran meteng, hamil si tubuh. Belum lulus udah tekdung duluan, komentar Titik membuatku semakin sendu, galau, merana, dan stres. Katanya orang hamil butuh perhatian dan kasih sayang. Tapi aku malah kebalikannya. Sampai di rumah aku pura-pura bodoh, masuk ke kamar dan tidur, atau pura-pura tidur, karena sebenarnya aku menangis, tragis banget sih nasibku ini. Aku dalam beberapa hari hanya mengurung diri, makan, tidur, mandi. Begitu saja berturut-turut, keluarga sepupuku itu untungnya tak protes karena aku hanya makan, tidur. Bab di rumah mereka, jujur Li, aku sedang dalam tahap depresi ringan. Seminggu berlalu, sama sendunya, aku semakin mual dan kadang tak nafsu makan. Bahkan Titik bilang kalau aku tambah kurus. Aku lihat di kaca memang pipiku sangat tirus. Bukannya cantik, karena kurus. Tapi aku malah terlihat seperti mayat hidup, karena di bawah mataku ada lingkaran hitam yang cukup tebal. 2 minggu berlalu, tak ada perubahan. Yang ada Pade dan Budeku semakin cemas. Karena aku semakin kurus, dan sama sekali tak masuk makanan. Dalam seminggu itu, bisa dihitung aku makan berapa kali dan tak dimuntahkan. Ini benar-benar menyiksa. Bukan aku yang tak mau makan, tapi semua makanan keluar lagi begitu ku masukkan tenggorokan. Walhasil, aku semakin lemah. Sampai Budeku memutuskan aku menggunakan infus. Aku sudah dipasang infus, dan hanya terbaring di kasur. Perutku semakin terlihat membesar. Dan kata Titik, wajahku sudah mirip dengan vampire Cina. Nyebelin banget, aku padahal lagi sakit. Keesokan harinya, saat aku masih tertidur, terdengar suara mesin mobil di depan rumah. Lalu suara obrolan beberapa orang di ruang tamu. Aku memang tidur dan tak bisa nyenyak. Selalu seperti itu, aku tidur tapi mendengar sekelilingku. Tepatnya setelah kehamilan ini. Aku juga mendengar pintu kamar yang kupakai terbuka dan suara lelaki berucap. Astagfirullah. Aku dengan suara itu, dan aku tahu itu suara milik siapa, tapi aku tak bisa bangun. Tak bisa buka mata, tak bisa bicara, aku seperti tertidur dan paralyzed dengan telinga aktif, dan kesadaran aktif. Aneh sekali. Kenapa sampai begini? Bude, tanya suara Zaki. Bawaan hamil, dia muntah terus, dan dia sering nangis sendirian. Kan orang hamil gak boleh pikiran berat-berat, jadi dia sama sekali gak masuk makanan. Akhirnya kami infus saja. Panggil bidannya ke rumah. Jelas suara Bude. Enggak Bude, saya minta maaf karena sudah buat repot.
Kalau kondisi Kayla membaik dan memungkinkan saya bawa pulang, saya akan bawa pulang secepatnya, ucap suara lelaki itu. Oh ya, gini nak Zaki. Saya gak merasa repot. Malah Kayla sudah seperti anak saya sendiri, sudah sering main sama Titik, jadi saya tahu tabiatnya. Kalau saya boleh lancang sedikit, tolong kamu kasih perhatian. Dia kok kayak merasa seperti tidak dicintai sama kamu. Tidak diperhatikan, ya namanya anak muda. Menikah itu di kepalanya seperti dongeng atau drama romantik. Dia sepertinya kecewa dengan pernikahan kalian, dan memutuskan kabur ke sini, menenangkan diri katanya, tapi saya telepon ke orang tuanya dia tidak izin siapapun, ya namanya kan kabur. Orang kabur karena ia merasa tak nyaman lagi di lingkungannya. Enggak Bude, saya minta maaf, dan lagi. Kali ini suara Bude seperti nada menuduh, kamu, istrinya gak ada di rumah, kok ia gak nyariin toh ya? Saya tahu, kalau Kayla kesini, dan saya tahu di sini ada familinya. Saya pikir ia mau liburan saja sejenak, ditambah memang saya ada tugas ke luar negeri. Untuk beberapa minggu, jujur saya sebenarnya belum boleh pulang. Tapi setelah dikabari sama ibu mertua, kalau Kayla hamil dan sakit, dengan kondisi seperti ini, saya langsung beli tiket dan kembali. Nah, itu karena saya kasih tahu mertuamu. Kalau tidak, kamu gak akan tahu kan? Kalau Kayla kenapa-napa gimana? Kau gak eman sama istrimu dan jabang bayinya. Ibu hamil yang stres dan tak bahagia, bisa berakibat fatal lo sama bayi. Kamu mau? Budeku bernada seperti orang marah. Enggak, Bude. Saya minta maaf beribu maaf. Jangan minta maaf ke saya, ke istrimu Ae. Bikin lega hatinya, bikin senang perasaannya, rayu dia, seperti suami kepada istri pada umumnya, manjakan dia, sampai dia fit lagi. Baru kamu boleh bawa Kayla pergi. Aku ya, nelongsong ngeliat are iki koyok ngene le, sakit hati Bude. Kayla ini anaknya periang, jadi kurus kering begini. Suara Budeku jadi seperti orang menangis. Waduh. Kok jadi telenovela tersandung begini? Aku sudah mulai sadar. Aku juga sudah menggerakkan tubuhku. Tapi aku menolak membuka mata. Situasi tak tepat, kawan. Budeku resmi menangis. Terseduh-seduh. Bagus sekali untuk memperparah keadaan. Dan memang semua yang dikatakan Budeku itu benar. Sangat benar adanya. She know me so well. Ya, Bude, saya berjanji akan memperbaiki hubungan saya dengan Kayla. Saya minta maaf yang banyak. Dan memang saya salah. Saya tidak paham dengan kondisi psikologis Kayla yang masih muda. Saya janji akan memperbaiki semuanya. Bude sama Pak De gak ngizinin Kayla pulang. Kalau dia gak mau, biarin dia di sini aja. Sampai lahiran sekalian. Bude mampu kok. Zaki tak menjawab. Mungkin ia hanya mengangguk. Lalu aku dengar suara pintu dibuka dan ditutup. Aku merasakan tanganku diremas perlahan oleh Zaki. Ia berbisik di telingaku. Maafkan aku, sayang. Duer. Seketika aku luruh. Gembeng sekali aku ini. Air mata menetes, dan aku tak sanggup berpura-pura lagi. Aku membuka mata, dan menatap mata tajam yang sekarang sendu itu. Maafin abang ya, sayang. Bodohnya aku, entah ini bawaan bayi, atau bagaimana. Aku mengangguk. Payah sekali. Seharusnya aku jual mahal. Ia langsung mencium keningku, dan membantuku duduk. Makan ya, abang suapin. Ia juga mengelus perutku yang sedikit terlihat buncit. Sayang, bantu Umi ya, kasihan Umi kalau gak makan. Biar Dede sehat ya.
sayang. Lah, aku tambah lumer digituin. Aku nangis bertambah deras. Dan ia mengelus semua air mataku. Buyar sudah rencanaku mau ngamber-ngamber manja Ria. Akhirnya aku luluh, lumer. Kemelenyek, istilahnya, aku menerimanya begitu saja, memaafkan semua kesalahannya, bendera putih, damai. Aku emang gak asik. Atau ini bawaan dede bayi? Kami gak keren banget sih deh. Aku juga membalas ciumannya setelah aku habis makan. Semua makanan itu tak membuatku muntah. Dan berhasil adem ayem di perutku. Sepertinya bayiku ini sudah mendetek kehadiran ayahnya dan berhenti mogok makan di perutku. Hadeh, jadi calon bayiku juga calon fans beratnya Zaki juga, kalah saing aku nanti, bersambung. Jika suka cerita ini, ingin terus mengikuti episode selanjutnya, silahkan klik tombol like, subscribe dan komentar yang banyak.